Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam program TV El Sinta dalam rangka untuk membangun dakwah Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin sekalian, kesempatan ini mari kita bahas tentang satu ajaran Islam yang kalau kita dalami itu menjadi hal yang luar biasa, tapi kalau kita hanya mendengar secara sepintas kayaknya itu biasa-biasa saja. Hadirin sekalian, kita akan membahas tentang membangun ukhuwah Islamiyah sedunia. Pemirsa, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah Faslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, ajaran Islam itu banyak sekali. Salah satu saja kita coba memperhatikan dan mendalaminya, itu akan membawa kebaikan yang besar di dalam diri kita. Salah satu contoh tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan Muslim. Muslim ini kalau benar-benar merasakan persaudaraannya dan membangun persaudaraan yang hebat, itu sangat kuat dan besar sekali manfaatnya. Ajaran Islam ini sifatnya universal, melintasi batas negara. Jadi Islam itu besar dan satu di seluruh dunia, tidak terkotak-kotak ada di kelompok tertentu atau di negara tertentu, tapi Islam itu adalah satu. Pemirsa, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat yang saya sampaikan tadi, Innamal mu'minuna ikhwah. Allah itu, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Pemirsa, kita harus merasakan bahwa Allah ini telah mempersaudarakan kita di dalam Islam. Yang namanya saudara, ketika kita sebagai muslim melihat muslim yang lain, harus ada getaran di dalam diri kita. Oh, dia saudara saya. Kalau belum ada getaran melihat saudara muslim yang lain itu sebagai saudara kita, berarti belum terasa wujud dari ajaran ukhuwah Islamiyah itu di dalam diri kita. Jadi kita harus merasakan siapapun dia dimanapun berada, kalau dia orang Islam, dia adalah saudara kita. Yang namanya saudara itu beda dengan tidak saudara. Pasti ada rasa kedekatan, rasa simpati, rasa kagum, saling menyayangi, saling melindungi, dan bekerja sama menghasilkan sesuatu yang besar. Jangan sampai kebalikannya, kita tahu kita bersaudara, tapi sesama saudara saling sikut menyikut, saling mencari-cari kesalahan, bahkan saling menjatuhkan. Kalaulah demikian halnya, berarti kita sudah jauh dari ajaran Islam. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan Allah, karena kita muslim ini bersaudara, dimanapun berada muslim itu adalah saudara kita. Ada saudara kita di rumah, ada saudara kita sama tetangga kita, ada saudara kita sekota di mana kita tinggal, karena kita bergaul dan berteman dengan saudara kita di tempat-tempat yang lain. Ada saudara kita sebangsa, se-Indonesia, saudara muslim se-Indonesia, itu di setiap provinsi kita berusaha untuk membangun hubungan, mengenali, dan bekerja sama. Tapi ada lagi orang yang membangun ukhuwah Islamiyah itu sedunia. Dia punya kenalan
dia punya teman dan dia bersahabat dengan saudara yang lain yang ada di negara lain. Dan itu beda-beda nikmatnya, dan saya sudah merasakan itu semua. Kalau kita bersaudara di lingkungan rumah, kita menikmati saudara itu hanya seisi rumah. Kalau kita rajin ke masjid bergaul dan ke tetangga, terasalah ukhuwah Islamiyah itu lebih luas lagi, baik tentang kelahiran, kematian, dan pesta perkawinan. Kita selalu hadir, diundang orang, dan ketika kita melakukannya orang hadir ke tempat kita. Nikmat sekali. Begitu juga di negara lain. Kalau kita punya teman pergaulan di negara lain, nanti hikmahnya luar biasa. Ketika kita berkunjung ke satu negara di mana di sana kita ada kenalan saudara, kita akan mendapatkan satu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nanti segmen berikut ini kita akan ceritakan apa kira-kira hikmah-hikmah dari persaudaraan di tempat yang berbeda itu. Tapi untuk menjaganya, Allah juga memberitahu bagaimana cara merawat persaudaraan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah pemirsa, nanti kita akan sampaikan lebih dalam lagi pada segmen berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, berikut ini mari kita perhatikan apa yang diajarkan Allah kepada kita dalam rangka merawat persaudaraan itu. Allah mengatakan fa'aslihu, islah, damai. Jadi kalau kita ingin merawat persaudaraan di antara kita itu, di dalam hati kita ini ada suasana damai. Kita nggak mau dikelahi orang dan tidak mau berkelahi. Kalau ada orang lain berkelahi, kita damaikan. Kalaulah demikian halnya, insya Allah persaudaraan kita itu akan panjang dan terasa nikmat sekali. Karena yang ada di dalam diri kita ini adalah damai. Tidak ada sengketa, tidak ada kelahi. Orang yang bisa damai di dalam dirinya dan mendamaikan orang biasanya dia tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang. Dia lebih cenderung mengingat kesalahan dia. Dan kalau orang salah, dia cenderung cepat memaafkan, sehingga tidak ada menyimpan rasa dendam, kesal, benci, dan marah. Walaupun dia dirugikan, tapi karena ingin menjaga persaudaraan, sudahlah. Rugi-rugi sedikit nggak apa-apa, asal jangan sangat merugikan dan membahayakan, sehingga terasalah nikmatnya bersaudara itu dimanapun kita berada. Wattaqullah, kata Allah. Kita itu damai itu bukan karena takut sama siapa-siapa. Kita karena bertakwa kepada Allah. Dalam rangka takwa kepada Allah kita mau damai saja. Ada kecenderungan orang bawaannya panas saja, kepingin berkelahi aja. Itu berarti dia masih jauh dari ajaran persaudaraan itu. Tapi orang yang menjaga islah damai itu dan takwa kepada Allah, dia biasanya bawaannya tenang, enak, santun dan sebagainya. La'allakum turhamun. Kalau kamu melakukan hal-hal seperti itu, rahmat Allah pun akan turun kepada kita. Allah akan menyayangi kita dan kita selalu diberikan oleh Allah jalan keluar terhadap hal-hal yang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena belum tentu yang mengolok-olokkan ini lebih baik dari yang diolok-olokkan. Nah, ini salah satu cara merawat persaudaraan. Jangan suka mengolok-olok, mencela dan yang lain, karena dengan mengolok-olokkan yang lain itu akan merusak persaudaraan. Kata Allah, belum tentu yang kita olok-olokkan itu lebih jelek dari kita. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Memang manusia itu ada lebih dan ada kurangnya.
Manusia kalau kategorinya sombong, dia merasa lebih dan dia tidak tahu kekurangannya, dan dia hanya melihat kekurangan orang tapi kurang mampu melihat kelebihan orang. Jadi kalau kecenderungan kita mengolok-olokkan kelompok yang lain, itu akan merusak persaudaraan dan kenikmatan itu pun menjadi hilang. Wala nisa'um min nisa'in asa iyakunna khairan minhun, dan janganlah wanita yang satu mengolok-olokkan wanita yang lain, karena belum tentu wanita yang mengolok-olokkan lebih baik dari yang diolok-olokkan. Sering juga kita dengar sesama wanita kalau melihat wanita udah berduaan, dia melihat wanita yang lain, mulailah keluar ungkapan-ungkapan yang kalau didengar oleh pihak yang lain itu tidak mengenakkan. Nah, Allah mengingatkan, jangan wanita satu mengolok-olokkan wanita yang lain, karena yang diolok-olok itu belum tentu, yang mengolok-olok itu belum tentu lebih baik dari yang diolok-olok. Dan selanjutnya Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Artinya apa? Muslim itu tadi bersaudara. Kalau kita olok-olokkan muslim yang lain, kita caci-caci muslim yang lain, itu sama halnya dengan mencaci diri sendiri. Pepatah Melayu mengatakan, ibarat menepuk air di dulang yang kena muka sendiri. Jadi kalau kita mencela saudara kita yang muslim, itu artinya mencela diri sendiri, udah tidak nikmat lagi saudara itu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil dengan gelar yang tidak disukai orang. Contoh di masyarakat, ya udah tahu orang itu pincang, itu kan cacat fisik. Di jalanan kadang-kadang dipanggil, hei pincang. Kadang-kadang wajahnya tersenyum tapi hatinya menangis. Kenapa? Aku tidak ingin pincang gini, ini takdir ilahi. Kenapa aku dipanggil pincang? Dia dengan senangnya memanggil pincang, tapi sebenarnya hatiku terluka. Coba supaya jangan kelihatan ya seolah-olah tersenyum. Karena itu jangan memanggil orang itu dengan gelar yang gak disukainya, apalagi cacat seseorang. Itu merusak pergaulan. Rasulullah dulu luar biasa. Dia memberi gelar kepada sahabatnya itu gelar yang sangat disukai. Misalnya Khalid bin Walid dikasih gelar Saifullah, pedang Allah. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ini jago perang, menang selalu. Begitu juga Abu Bakar Siddiq. Kenapa dikasih gelar Siddiq? Karena Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Yang tidak diyakini orang sama sekali pun, Abu Bakar mengatakan, aku yakin apa yang bilang Rasulullah Muhammad SAW, karena yang disampaikan Rasulullah apapun itu bukan semata-mata karena hawa nafsunya, tapi itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, begitulah Allah sudah mempersaudarakan orang muslim ini dalam agama Islam. Kemudian Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara merawat persaudaraan itu supaya bisa dinikmati, bisa awet, bisa saling kerjasama yang menguntungkan, bukan saling meruntuhkan, saling memarahi, saling membingungkan, saling membuat tidak enak. Dan inilah salah satu ajaran Islam yang kalau kita amalkan luar biasa nikmatnya, luar biasa manfaatnya. Dan kalau baik-baikan semua orang di dalam rumah, dengan tetangga, dengan saudaranya se-Indonesia, tidak saling menghujat, tidak saling memberitakan hal-hal yang bohong sehingga menimbulkan adu domba dan sebagainya, hidup kita akan nikmat dan bahagia. Karena nanti kalau muslim sesama muslim sudah kompak bersaudara, dia akan menjaga persaudaraan dengan non-muslim juga. Saudara sebangsa, se-Indonesia, dan juga saudara sesama umat manusia. Pemirsa, nanti kita akan sambung dan lanjutkan pada segmen berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, yang terakhir ini sampailah kita kepada penjelasan bagaimana ukhuwah Islamiyah sedunia itu. Pemirsa, ukhuwah Islamiyah itu diawali dari rumah. Lihatlah kalau orang di rumah itu kompak-kompak sesama, seisi rumah
kita lagi mengkaji sesama muslim ya, di rumah itu akan mudah membuat rencana hidup ke depan yang baik. Mereka saling bersayang-sayangan, saling mengingatkan, dan saling membela. Tapi kalau di dalam rumah itu udah saling marah, saling membenci, panas suasana, di rumah itu udah kayak neraka aja, malas tinggal di rumah. Tapi kalau kompak, bersaudara, baiti jannati, rumah itu kayak surga. Begitu juga kalau keluar rumah. Ada orang nggak bergaul lagi deh di luar rumah, dia hanya di rumahnya saja. Tapi ada orang yang rajin ke masjid. Dia berjamaah di masjid dekat rumahnya, kadang-kadang ganti-gantian yang agak jauh, dan dia di sana berkenalan, saling bekerja sama. Lihatlah kalau sudah di luar rumah bekerja sama, nanti ada yang meninggal, kita menjenguknya. Kalau keluarga kita yang meninggal, kita akan dijenguk orang. Sedih sekali kalau kita nggak punya pergaulan, kita nggak mendatangi orang, dan ketika kita mengalami sesuatu, tidak ada yang datang kepada kita. Begitu juga hajatan, kalau kita mau mengayun anak, perkawinan, syukuran, kalau kita kompak, orang datang, kita terangkat, derajat kita dihormati kita, itu nikmat sekali. Tapi ketika kita punya hajat, tak ada orang yang datang, sepi di rumah, kayaknya dunia ini ibarat dalam tempurung, sepi dan kecil. Tapi kalau kita bergaul dengan baik, alhamdulillah. Dan lain-lain. Nah, ketika kita membangun ukhuwah Islamiyah se-Indonesia, di setiap provinsi ada yang kita kenal. Kalau kita datang ke provinsi satu, kita disambut, kemudian kita dibawa makan, dikenalkan sama yang lain. Kalau saya biasanya datang ke provinsi lain karena saya bisa ceramah, diatur jadwal ceramah saya, sungguh menyenangkan. Nah, di sana kita bisa bicara, ngajak kerjasama di bidang apa saja, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, bidang sosial dan sebagainya. Nah, kalaulah kita sempat bergaul, melintasi batas negara, secara bilateral misalnya dengan saudara kita di Malaysia, atau secara regional dengan saudara-saudara kita yang muslim yang ada di negara ASEAN, dan atau secara internasional di negara manapun, banyak teman kita dan kita selalu disambut indah sekali. Ini satu contoh ya. Saya diplomat, saya udah 35 tahun di luar negeri, keluar masuk Indonesia dan berbagai negara. Sudah 5 benua saya datangi, udah banyak negara saya kunjungi. Banyak sekali pengalaman yang saya alami. Satu contoh, pernah satu hari saya sarapan pagi. Ketika saya mau bayar, kata yang jualan, udah ada yang bayar itu tadi. Yang mana? Saya bilang, itu bapak yang sudah keluar tadi. Siapa itu? Saya nggak tahu. Lama-lama saya ingat-ingat, oh rupanya itu teman sama-sama sholat subuh di masjid. Belum pernah kenalan, tapi mungkin sering-sering melihat. Begitulah. Dan banyak sekali teman-teman juga yang saya dengar ketika berkunjung ke satu negara, dia bingung mau kemana, tahu-tahu ada yang menegur, ayo Muslim? Yes, I am Muslim, katanya. Oh my brother, langsung dengan persaudaraan itu dikasih tahu Anda mau kemana, ditunjuki, diajak singgah ke rumahnya, ditraktir. Memang luar biasa ini kalau kita sudah merasakan ukhuwah Islamiyah. Apalagi Muslim itu satu, jumlah manusia di dunia sekitar 8 miliar dan Muslim sekitar 2 miliar. Kalau Muslim yang bersatu semuanya, kita akan kuat dalam segala bidang dan kita akan disegani dan dihormati. Dan kekuatan kita bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi kekuatan kita untuk melindungi sesama umat manusia, untuk bisa bekerja sama dan menikmati bumi Allah. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan Allah, marilah kita terus belajar ajaran-ajaran Islam yang diajarkan, karena satu saja ajaran Islam itu yang kita amalkan, besar sekali faedah dan manfaatnya buat kita, dan itu akan memberikan hiburan-hiburan yang indah buat kita, sehingga nikmatlah hidup di dunia ini. Kalau tidak, hidup ini terasa sepi, gersang,
semua serba kurang, semua serba salah, kesana tidak enak, kesini tidak enak. Marilah kita amalkan. Satu saja ajaran Islam yang diamalkan ukhuwah Islamiyah ini akan terasa nikmat di dalam rumah, keluar rumah, ke provinsi lain, ke negara lain, kemana saja kita berada. Dan insya Allah persahabatan, persaudaraan kita itu selain di dunia, nanti mungkin di akhirat kita saling mencari, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam sorga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta di dalam diri kami, khususnya sesama muslim, agar kami bisa saling membela dan saling menolong dan saling menyayang, sehingga gembiralah hidup kami di dunia dan kami bisa bekerja sama untuk melakukan dakwah dan apa saja yang baik, dan mudah-mudahan Engkau meridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.